Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab hajar. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu al-ijarah. Sebelum ijarah ada bab pembahasan syirkah, namun karena keterbatasan waktu kita lewati aja bab syirkah, kita lewati langsung masuk ke bab yang berikutnya, yaitu al-ijarah atau sewa menyewa. Pengertiannya, ta'rifuha secara bahasa, mustaqatun minal ajr, diambil dari kata ajr, upah. Wa huwal iwad, ya, iwad itu imbalan. Faminhu tasmiyatus sawabi ajron, dan dari kata ajr ini sawab. Kenapa dinamakan sawab? Ya, pahala. Kenapa dinamakan sawab? Karena dia apa? Ajron, ganjaran, balasan, imbalan atas perbuatan dia yang soleh maupun yang buruk. Wa syar'an, kemudian secara syar'i, secara istilah, ijarah adalah aqdun ala manfa'atin mubahatin ma'lumatin tu'khadu syai'an fa syai'an muddatan ma'lumatan min 'ainin ma'lumatin aw mausufatin fid dhimmah aw ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lum. Ya, secara istilah, ijarah adalah suatu akad, ya, yang terjadi atas manfaatin mubahatin, suatu manfaat yang mubah, maklumatin, dan manfaat tersebut jelas diketahui, tu'khadu syai'an fa syai'an, kemudian manfaat itu diambil sedikit demi sedikit, ya. Muddatan maklumatan, kemudian dia boleh mengambil manfaat tersebut selama muddatan maklumatan, selama jangka waktu tertentu, min ainin maklumatin, yang diambil, ya, manfaat itu diambil dari suatu barang yang jelas apa barangnya, au mausufatin fid dhimmah, atau barang tersebut mausufatin fid dhimmah, yaitu baru dijanjikan, akan dijanjikan, mausufatin fid dhimmah, au ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lumin, atau akad yang terjadi atas suatu amalan, ya, suatu pekerjaan yang jelas, kemudian setelah selesai dari pekerjaan tersebut diganti dengan imbalan yang jelas pula, berapa upahnya, ya. Jadi contohnya adalah akad atas manfaat yang mubah, yang jelas, misalnya manfaat dari sepeda motor, yaitu bisa untuk menyampaikan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, ya. Muddatan maklumatan, yang terbatas waktu. Dan misalnya nyawanya hanya 1 jam, 2 jam, atau mungkin 1 hari, ya. Kemudian tu'khadu syai'an fa syai'an, diambil setelah sedikit demi sedikit, enggak diambil langsung semuanya habis, kemudian manfaatnya hilang, enggak. Hanya diambil sedikit-sedikit saja. Min ainin ma'lumatin, dari benda yang jelas, itu dari sepeda motor. Atau yang lainnya adalah amalin ma'lumin, suatu pekerjaan, misalnya menyewa nyewa orang untuk ngecat rumah, untuk misalnya bangun rumah untuk menjaga rumah, misalnya jadi satpam, jadi pembantu di rumah, ya, maka itu masuk ke dalam amalin maklum, dan juga harus jelas imbalannya berapa, perharinya berapa, 20.000 atau 100.000, serah. Kemudian dalil disyariatkannya al-ijarah, saya menyewa, firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahun. Nah, kalau mereka, para wanita yang menyusui anak-anak kalian, telah selesai dari susuannya, fa'tuhunna ujurahunna, maka berikanlah kepada perempuan-perempuan itu upah mereka, imbalan mereka telah mengasuh, telah menyusui anak-anak kalian. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, kemudian
firman Allah Ta'ala yang lain, qalat ihdahuma, ya, berkata salah satu dari keduanya, yaitu salah satu dari dua wanita yang ditemui oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa sedang beristirahat di bawah pohon, ya, beliau melihat ada dua orang wanita sedang mengantri, ya, mengantri untuk mendapatkan air untuk minum hewan ternaknya, untuk minum dombanya. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan kepada ayahnya, ya abati istajirhu, wahai ayahku, sewalah dia, sewalah orang tersebut agar mau menggembalakan hewan ternak kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, karena sebaik-baik orang yang engkau sewa itu adalah orang yang kuat lagi amanah. Ya. Faqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar istajara rajulan min Bani Dail hadiyan khirritan. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar pernah menyewa seseorang dari Bani Dail, dari suku Dail, hadiyan khirritan, sebagai seorang penunjuk jalan. Khirritan itu dia penunjuk jalan, tapi jalan-jalan yang jarang dilalui oleh orang lain. Ya, khirritan ini khusus, ya. Tidak semua orang bisa menjadi penunjuk jalan yang khirritan. Khirritan hanya orang-orang yang tahu rute-rute khusus, rute-rute yang jarang dilalui oleh orang untuk pergi ke suatu tempat. Nah, ini ketika Nabi dan Abu Bakar akan melakukan hijrah ke Madinah. Faqad ja'al wa'id, dan juga telah datang ancaman, ya, kepada liman lam yuwafil ajira ujratahu, pada siapa yang tidak melunasi, tidak membayar upah kepada orang yang dia sewakan. Di antaranya dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, salah satu, ada tiga golongan, ana khasbuhum yaumal qiyamah, aku nanti akan menjadi musuhnya, akan menjadi lawannya nanti di hari kiamat, ya. Orang minhum, kemudian disebutkan di antara tiga golongan itu, yaitu adalah rajulun istajar ajiran, ada seseorang dia menyewa orang lain, fastawfa minhu, kemudian ketika selesai, misalnya nyewa untuk ngecat rumah, sudah selesai dicat, walam yu'tihi ajruhu, tapi dia pemilik rumah ini enggan membayar upah dari pekerja tersebut. Dan ini masuk ke dalam jadi ancaman ini. Salah satu anak khusmum yaumal qiyamah, akan menjadi musuh Allah nanti di hari kiamat. Kemudian dalil yang lain, ya, yang menunjukkan ancaman di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, utul ajira ajrahu qabla an yajuffa irquhu, ya, berikanlah kepada orang yang engkau sewa ajrahu, upahnya, qabla an yajuffa, sebelum kering. Apa yang kering? Sebelum kering irquhu, keringatnya. Maksudnya adalah segera dibayar. Kalau sudah selesai, ya, kerjaannya sudah selesai, sudah bersih semua, maka segera dibayarkan sebelum keringatnya kering. Ini hanya kiasan saja. Intinya segera dibayar. Jangan menunggu nanti. Ya, kasihan. Dia sudah mengerahkan waktunya, tenaganya untuk membantu kita, kan, tapi kita juga harus segera juga membayar upah mereka. Kemudian syarat untuk sahnya ijarah. Yang pertama, la tasihhu illa min jaizit tasarruf akilan balighan hurran rasyidan. Sama seperti akad yang lain, ya, akad ijarah tidak sah kecuali dari orang yang jaiz tasarruf. Dia adalah orang yang dibolehkan untuk
menggunakan hartanya, bukan orang yang apa? Jaiz tasarruf, lawannya mahjur. Lawannya adalah mahjur, bukan orang yang mahjur. Kalau dia sedang dihajar, misalnya dia anak kecil atau orang gila atau orang safih, ya, dia nggak sah ijarahnya, nggak sah ijarahnya. Kemudian yang kedua, antakun al-manfaatu ma'lumatan li'anna al-manfaata hiya al-ma'qud 'alaiha. Manfaat ya, faedah yang disewakan itu maklum, diketahui apa, jelas. Li'anna al-manfaah, karena manfaat di sini adalah ma'qud 'alaiha, yang sesuatu yang diakati, sesuatu yang ditransaksikan. Fasyaratul ilmu biha kalbai, maka disyaratkan ilmu, harus ada ilmu, harus diketahui manfaatnya. Seperti apa? Seperti dalam jual beli. Kalau dalam jual beli kan barangnya jelas ya, barangnya apa yang akan dijual. Maka dalam sewa menyewa ijarah itu manfaatnya jelas, manfaat apa yang akan dia jual. Misalnya ada motor nih, motor. Ketika ada orang mau nyewa motor tersebut, ya, mau dipakai, ternyata sama pemilik motornya ini nggak disewa untuk dipakai, tapi hanya untuk hanya untuk foto-foto saja ya, dengan motor ini. Nah, mungkin motornya bagus, nggak disewakan untuk untuk dipakai, tapi hanya untuk difoto, dipajang untuk dilihat saja. Nah, yang melihat bayar 1.000. Yang foto mungkin bayar 2.000, seperti itu. Nah, seperti ini boleh, tetapi apa? Tetapi harus jelas di awal akadnya apa, manfaatnya apa yang dijual. Jangan tidak jelas ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, antakunal ujratu ma'lumatan li'annaha iwadun fi aqdin mu'awadah fawajibal ilmu biha kasaman. Ujrah, upah itu harus jelas dalam akad ijarah, karena upah ini adalah imbalan pada akad muawadah. Akad muawadah itu akad mukayasah, akad yang terjadi keuntungan di situ, ada timbal baliknya. Si penyewa ya, mendapatkan manfaat, dan si pemilik barang juga mendapatkan apa? Mendapatkan uang dari penjualan manfaat tersebut. Fawajibal ilmu, maka wajib harus diketahui ujrohnya, uangnya berapa, biayanya berapa. Seperti dalam jual belinya itu kasaman, seperti harga. Nah, dalam jual beli harga juga harus jelaskan, harganya berapa, harga dari motor ini berapa, harus jelas ya. Maka dalam sewa menyewa pun harus jelas, harga dari sewa menyewa ini berapa, upah dari tukang, dari kuli misalnya 1 hari itu berapa, harus jelas. Yang keempat, antakunal manfaatu mubahah. Manfaat yang disewakan itu harus mubah ya, sifatnya mubah, bukan manfaat yang haram. Fala tasihul ijarah ala zina wal ghina wa bai'i alatil lahwi, maka tidak sah ijarah, sewa menyewa, dalam perbuatan zina, PSK mungkin ataupun yang lain, wal ghina, menyanyi ya, biduan, artis ataupun yang lain, ba'i alatil lahwi, dan jual beli apa? Sewa menyewa alat-alat yang melalaikan, alat-alat musik dan yang lainnya. Yang kelima, kaunul manfaah qabilatan lil istifa. Manfaat ya, manfaat yang disewakan itu harus bisa apa? Harus bisa disalurkan, harus bisa diserah terimakan. Fala tahsihul ijarah, maka tidak sah ijarah pada sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan manfaatnya. Kaijaratil a'ma, seperti menyewakan seorang yang buta untuk apa? Untuk menjaga sesuatu yang butuh kepada melihat ya, misalnya suruh jaga warung, suruh jaga toko, tapi dia buta. Nah, gimana mau bisa jaga? Nanti kalau ada orang masuk, ngambil barang nggak bayar, dia nggak tahu kan? Nah, seperti itu. Maka tidak sah sewa menyewa pada
hal seperti ini. Kemudian yang keenam, antakun al manfaatu mamlukatan lil mu'ajjir aw ma'dunan lahu fiha. Manfaat tersebut harus dimiliki oleh si pemilik barang, atau dia pemilik orang tersebut yang menyewakan barang tadi, dia memiliki izin untuk bisa menyewakan barang tersebut, ya. Li'anna al-ijarah bai'ul manafi', karena ijarah itu termasuk jual beli, yaitu jual beli manfaat. Kalau al-bai' biasa kan jual beli barang, jadi kalau ijarah itu jual beli manfaat, fasyaratu dzalika fiha al-bai', maka disyaratkan apa tadi? Syaratnya harus mamlukah, harus dimiliki oleh orang yang menjual. Nah, seperti dalam kalbai, seperti dalam jual beli. Yang terakhir, antakun al muddah ma'lumatan fala tajuzul ijarah li muddatin majhulatin li'annaha tuaddi ila tanazu'. Waktu sewa menyewa muddah, waktu sewa menyewa itu maklumatan, harus jelas berapa, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari. Fala tajuzul ijarah li muddatin majhulatin, maka tidak sah sewa menyewa pada waktu yang tidak diketahui berapa. Yang penting nyawa saja, enggak bilang mau 2 jam, mau 1 hari, 2 hari, sebulan, enggak ada. Yang tidak salian lah tuaddi ila tanasuk, karena nanti kalau tidak ditentukan berapa waktu penyewaannya, maka akan mengantarkan kepada tanasuk, kepada perselisihan antara si penyewa dan si pemilik barang. Allahu ta'ala a'lam bissawab.